Perjalanan sekitar 30 menit dari Candi Borobudur ke Ingkung Goreng Mbah Urip. Dari Candi Borobudur melalui desa wisata Candirejo, Ancol Mbligo, Kalibawang Dekso, terus sampai ke Jembatan Tinalah. Masih di Jalan Nanggulan Mendut, tepatnya di Semaken 3, Banjar Arum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta. Jika Anda dari atau mau ke Borobudur, tujuan Yogyakarta International Airport, pasti melalui tempat ini. Di sini, saya mencoba sajian ayam goreng Mbah Urip. Ayam goreng dengan kuah kuning siram dan juga lombok ijo menjadi incaran saya. Apa yang menjadikan ayam goreng Mbah Urip menjadi spesial? Ingkung goreng Mbah Urip, makan puas cukup 15.000. Selain tempatnya yang istimewa, rasanya juga sangat istimewa. Apalagi dengan suasananya pegunungan, hijau, sejuk, dan damai di sini. Mbah Urip, puas dirasa, pas di harga. Jadi untuk sahabat pesona, ini adalah Omah Agung Coffee. Omah Agung Coffee ini adalah ingkung goreng spesial, ingkung goreng Mbah Urip, puas dirasa, pas di harga. Jadi harganya tidak terlalu mahal. Kemudian dari lokasinya sungguh strategis. Ayo kita masuk ke Rumah Agung. Ayo kita masuk. Jadi sesuai dengan logonya, kita ada Omah Agung Coffee, ingkung goreng Mbah Urip, makan cukup 15.000. Jadi dengan tampilan suasana yang sungguh nyaman, dengan tampilan yang sungguh elegan, hanya 15.000. Tidak mahal sahabat pesona ya. Sahabat pesona Borobudur dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Rumah Agung. Letaknya antara Jalan Nanggulan atau dari Mendut menuju Yogyakarta. Jadi pada waktu sahabat pesona berangkat dari Borobudur menuju Yogyakarta atau dari Yogyakarta menuju Borobudur, tidak ada salahnya untuk mampir di Rumah Agung. Karena di Rumah Agung di sini, sahabat pesona bisa mendapatkan hidangan yang sangat menarik, baik itu kopi, makanan, dan yang lainnya. Sambil istirahat dengan keluarga, Anda akan mendapatkan sensasi di dekat dengan sungai, dekat dengan alam, dan juga di sini hawanya sangat sejuk sekali. Ayo kita ke Rumah Agung, ketemu dengan beliaunya. Assalamualaikum Pak. Ya, dengan Pak Agung ya menika. Ya, sahabat pesona Borobudur dimanapun Anda berada, saat ini kita dengan beliaunya Bapak Agung. Bapak Agung ini adalah pemilik atau sekaligus owner dari Rumah Agung yang ada di Jalan Nanggulan dari Mendut ya Bapak ya. Ya. Di sini sangat indah dan sangat menarik sekali, suasananya sangat dingin, sejuk. Kemudian sahabat pesona bisa sambil minum, ada makanan, ada minuman yang sungguh enak sekali. Kita ingin ngobrol dengan beliaunya, dengan Bapak Agung. Bapak Agung, kira-kira kalau kami dari Jogja sampai tempat ini itu berapa menit Pak Agung ya? Kalau dari Jogja ke sini, kalau pas jalan lenggang itu ya paling 30 menit sampai 45 menit. Ya. Kalau dari Borobudur Pak Agung? Dari Borobudur sama Mas, sekitar 30 sampai 45 menit ya, paling kalau jalan santai 1 jam lah. Ya. Sambil menikmati pemandangan yang indah. Ya, jadi dari beliaunya kita sudah bisa tahu bahwa pada waktu sahabat pesona mau dari Jogja ke Borobudur ataupun dari Borobudur pulang ke Jogja, itu bisa melewati jalan, ada Rumah Agung di sini, Jalan Nanggulan yang ada di daerah Nanggulan ya Pak ya, daerah Nanggulan Mendut, Kalibawang tentunya ya. Di sini sangat spesial sekali. Dari Rumah Agung menyediakan apa saja ya Pak ya? Kalau menu utama itu ada ingkung ayam goreng, ingkung, tapi biasanya kalau ingkung itu basah, kita mencoba ingkung lain yaitu digoreng. Dan ada kita kopi apa saja ada di lokasi saya ini, pernah menjadi salah satu tempat mungkin mengawasi daripada pergerakan daripada Belanda pada waktu itu. Karena di tempat saya ini tempat yang strategis, salah satunya karena dataran tinggi. Kami di atas Jalan Nanggulan Mendut ini, jadi memang di sini dulu merupakan tempat perjuangan
perjuangan atau menjadi salah satu pemantau daripada perjuangan Pangeran Diponegoro untuk perang gerilyanya. Namun Mas, di sini juga ada salah satu juga tempat yang cukup saya pun juga kalau nggak diberitakan atau diberikan info masukan dari para leluhur dan para sesepuh di sini, ini dulu pernah ada yang namanya Sultan Trenggono dari Raja Demak itu untuk menemui Sunan Kalijogo, yang dimana beliau pada waktu itu kalau menurut cerita atau menurut kabar yang kami terima dari leluhur kita dan masyarakat sekitar, itu untuk nunggu meminjam pusakanya Sunan Kalijogo. Namun saya kurang tahu persis pusaka apa namanya, saya juga nggak tahu, cuman itu sejarahnya seperti itu. Jadi memang di tempat saya ini alhamdulillah ada sedikit sejarah, sekelumit sejarah yang memang di dalam salah satunya di Pangeran Diponegoro dan Sultan Trenggono. Dan itu memang sudah kita yakinin bahwa itu memang pernah ada, gitu Mas. Iya. Pak Agung, kami mau tanya sedikit ya. Kelihatannya dulu dari informasi yang kami peroleh itu kalau beliau dari dari Pangeran Diponegoro sempat singgah di satu buah tempat, itu beliaunya itu menanam pohon tertentu. Nah, ini nanti mungkin Bapak Agung bisa menceritakan ke kami itu pohon apa, kemudian seperti apa ceritanya sebenarnya. Kalau menurut Bapak juga dituliskan oleh Pangeran Diponegoro, yaitu bila mana dia pernah menginjakkan kaki dan mungkin menginap semalam, itu dia akan menanam sebuah pohon, namanya pohon kemuning. Dan pohon kemuning itu kalau ukurannya kurang dari 20 cm, berarti itu pohon kemuning yang intinya mungkin dari tumbuhan liar. Tapi kalau lebih dari 20 cm itu pertanda bahwa beliau pernah menetap atau bermalam atau mungkin mengamati di daerah itu. Ya, jadi menarik sekali. Ini adalah satu buah tanda pada waktu beliau Pangeran Diponegoro ke satu buah tempat, beliau menanam pohon kemuning. Ya. Kalau pohon kemuning ini menurut Pak Agung mungkin ada falsafahnya, Pak, atau mungkin ada cerita menarik dari pohon kemuning itu. Kira-kira apa itu maksudnya, Pak ya? Kok tidak pohon yang lain gitu ya? Ada pohon kemuning ya? Ya, ini yang selama ini Nun Sewu Mas, saya juga tidak tahu pasti. Namun kemuning itu menandakan kalau malam Mas, kemuning itu baunya, bunganya itu kalau malam itu baunya wangi sekali. Cuman kalau arti daripada kiasan pohon kemuning kok saya nggak begitu paham Mas. Karena takut kalau salah artinya apa nanti malah saya diloloki sama yang sesepuh spiritual di sini jadi kurang enak. Jadi kira-kira begitu Mas. Tapi memang kita banyak para sesepuh spiritual itu sering nongkrong di sini, ngobrol di sini untuk apa ya, bertukar pikiran di sini. Saya tidak tahu, katanya sini salah satu pancor juga katanya begitu Mas. Kira-kira begitu Mas. Ya, jadi beliau menyampaikan bahwa arti kemuning mungkin belum begitu pasti, tetapi yang pasti itu di sini ada pohon kemuning yang ditanam oleh beliaunya atau Pangeran Diponegoro pada waktu itu. Nah, yang menarik sekali, Pak Agung ini adalah generasi ke-6 dari Pangeran Diponegoro, sehingga dari beliau kita akan tahu lebih banyak mengenai cerita mengenai Pangeran Diponegoro tempo dulu. Karena kalau dilihat dari babat ya Bapak ya, ini ada banyak sekali babat yang ada di tanah Jawa. Kita tinggal pendekatannya mau pakai babat yang mana, kan begitu. Tetapi yang pasti ini adalah tempat yang ada saat ini adalah tempat yang beliau Pangeran Diponegoro waktu itu pernah singgah di sini dan beliau pernah ada di sini dan menanam pohon kemuning. Nanti sahabat pesona kita tunjukkan pohon kemuning yang ditanam oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian Pak Agung ada pesan apa lagi untuk kami para netizen dan juga sahabat pesona Borobudur? Karena sahabat pesona Borobudur juga sering lewat di sini. Mungkin suatu ketika nanti di sini ada event atau mungkin ada promo atau mungkin ada makanan yang boleh dikatakan merupakan yang apa ya, ikon yang paling menarik. Kira-kira Pak Agung mau menyampaikan apa ke kami semua sehingga nanti besar harapannya pada waktu kami melewati tempat ini kita akan mampir di sini dan juga selain menikmati kita akan melihat sejarah dulu Pangeran Diponegoro ada di sini. Nah, sekarang kita mau tanya kira-kira Pak Agung mungkin ada
hal apa yang sangat menarik di sini sehingga nanti bisa kita sampaikan ke netizen, Pak? Ya, yang jelas kami ingin daripada para netizen untuk di sini adalah tempat istirahat, untuk nyantai, untuk menikmati hidangan kita yang kita sediakan, dan tentunya memang kita ini suasana desa. Yang jelas itu untuk netizen yang lain atau yang monggo silakan pinara di tempat kita, mungkin bisa memberikan juga suasana ini harus bagaimana kita buat agar lebih baik, lebih nyaman. Ya kira-kira nanti ke depan tentunya netizen lah yang menentukan baik dan tidaknya suatu tempat. Kira-kira begitu, Mas. Ya, kalau dilihat dari luar sungguh nyaman dan juga sungguh istimewa. Kadang ada yang bertanya, wah ini kalau makan di sini pasti mahal. Tapi kelihatannya tidak. Tadi Pak Agung menyampaikan ke kami itu tidak mahal. Sehingga nanti netizen bisa menentukan, bisa mampir di sini tanpa berpikir bahwa di sini sangat mahal. Yang penting di sini sungguh enak sekali. Begitu ya Pak Agung ya. Betul. Terus ada apa lagi ya Pak Agung ya, kelihatannya nanti kita minta izin untuk muter-muter melihat di sini. Silakan, monggo, Mas. Harapannya nanti biar teman-teman dari sahabat pesona Borobudur itu bisa melihat lebih jauh lagi. Siap. Satu lagi Pak Agung ya, bahwa pada waktu sahabat pesona itu melewati posisi di sini, kadang tidak mempunyai alat transportasi sendiri. Tapi jangan khawatir. Tadi disampaikan oleh Pak Agung bahwa ternyata di depan ini sering dilalui oleh Damri ya Pak Agung ya. 2 jam sekali, Mas. 2 jam sekali. Jadi Damri arah rute dari Yogyakarta International Airport atau YIA yang ada di Kulon Progo sampai ke Borobudur itu melewati rute di sini. Itu yang pertama. Kemudian selain itu Damri juga sampai ke Dua Kriskendo, bahkan ke Samigalo, ada di Puncak Widosari ya Pak ya, Widosari. Kemudian sampai ke Borobudur. Kemarin kami telah mengupload video mengenai Widosari. Anda bisa melihat rekomendasi untuk video tersebut. Mungkin begitu Pak Agung, terima kasih sekali. Kita tidak sabar untuk mencicipi makanan yang sudah tersedia. Sangat istimewa sekali. Ya. Ngoten Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Ya, sampai ketemu lagi Pak Agung. Nanti kita teman-teman dari Sahabat Pesona silahkan mampir ke tempat Pak Agung. Beliau siap menunggu Sahabat Pesona. Nah, di sini ada bangunan yang istimewa. Kita diperbolehkan masuk oleh Pak Agung dan ini nanti pengunjung juga bisa mampir ke sini. Ini gambar Pangeran Diponegoro karena Bapak Agung adalah generasi ke-6 dari Pangeran Diponegoro. Hormat dulu ya dengan pahlawan. Kemudian ini keluarga besar Bapak Agung. Ya, keluarga besar Bapak Agung. Ini ada kakak. Kalau ini Bapak Ibu ya? Ya. Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi suasananya sungguh nyaman, Sahabat Pesona. Bahwa Sahabat Pesona tadi sudah disampaikan harganya sangat terjangkau, rasanya sungguh istimewa. Kita bisa melihat pemandangannya indah sekali. Kemudian di sini ada rumah yang memang gaya tempo dulu ya, karena di sini dulu pernah dipakai untuk persinggahan oleh oleh Pangeran Diponegoro ya. Baik, kita lanjut lagi. Mari kita jalan-jalan Sahabat Pesona. Kita lanjutkan. Maaf Mbak, dari mana ini Mbak? Dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Ini dari YouTube Sahabat Pesona Borobudur. Jadi kita biasanya sering jalan-jalan, kemudian kita sering menyapa pengunjung yang arah ke Borobudur maupun dari Borobudur. Ya. Bareng sama. Halo Mas. Sewu Mas, ini mau mengganggu sebentar, hanya mau tanya-tanya sebentar ya Mas ya. Ini dari keluarga di Kalimantan ya Mas ya? Iya. Dari keluarga Kalimantan. Ini datang ke Borobudur sudah berapa kali Mas? Sudah Berapa kali ya? Sudah berkali-kali ya. Ini sudah ke Borobudur atau dari Borobudur ini Mas? Dari Borobudur. Maaf, dengan Mas siapa Mas? Rino. Mas Rino. Saya duduk dengan Mas Rino ya. Iya. Mas Rino, ini mampir ke Rumah Agung ini Mas Rino. Ini ada di jalan dari Borobudur menuju Yogyakarta. Kalau Mas Rino sendiri kira-kira pesan kesannya apa ini Mas Rino? Kesan-kesannya buat apa loh? Ya, mungkin dari makanannya, dari suasananya. Oh, belum pernah. Ini baru mau kali datang. Ya. Oke. Mas Rino baru sekali ini datang. Pertama kali ini datang. Nanti kita coba Mas Rino ya, kita coba. Kalau dilihat dari sana disampaikan bahwa 15.000 sudah dapat ayam goreng Mas Rino. Kemudian kalau untuk keluarga 125.000 sudah
satu ingkung itu. Nanti bisa dibagi 8. Katanya seperti itu. Tadi saya juga udah makan di sana, enak sekali. Ya, mungkin itu saja Mas Rino, karena Mas Rino belum makan. Saya mengganggu waktunya. Silahkan nanti santai dengan keluarga. Ya, ini kami dari Pesona Borobudur, Mas Rino. Banyak teman-teman sahabat Pesona yang sering mampir ke Borobudur, ingin tahu lebih jauh tentang Borobudur. Ya, ini baru mau menuju Borobudur ya Mas Rino ya? Atau sudah? Sudah dari sana. Oh ya. Jam berapa tadi Mas Rino? Jam 10 ya. 10 ya. Hari ini kelihatannya sungguh padat tadi di sana. Padat. Ya, padat karena ini memang peak season. Ya, mungkin itu aja Mas Rino. Terima kasih atas waktunya. Semoga selamat sampai Kalimantan lagi. Nanti bisa mampir-mampir di sini, bisa ngajak teman-teman Mas Rino ya. Makasih Mas Rino. Selamat siang. Maaf Pak, minta waktunya sebentar Pak. Ya, ini dari mana ini Pak? Nyon Sewu? Saya dari Jogja. Oh, dari Jogja, nggih. Kalau ini dari YouTube Pak, Pesona Borobudur. Ini kan kami sering mengangkat tema mengenai Borobudur Pak. Jadi dari Borobudur menuju ke Yogyakarta atau sebaliknya, tentang wisata, tentang kesenian, itu seperti itu. Dengan Pak siapa? Mohon maaf Pak. Saya Asnandar. Pak Asnandar dari Yogyakarta ya Pak ya. Iya, nggih. Ya, ini tadi Pak Asnandar sudah sempat dahar di sini dengan keluarga. Kesannya apa Pak? Pertama saya tadi kebetulan lewat sini dari Borobudur. Kemudian kok ada tempat bagus tempatnya, kebetulan juga pas cari makan juga, makan siang. Iya. Terus sehingga pas berhenti terus menuju sini. Kalau sebelumnya berarti belum pernah nggih Pak nggih? Belum pernah, Iya. baru sekali ini. Terus tadi sudah mencicipi makanannya. Iya. Rasanya gimana Pak? Rasanya cukup enak, ayamnya juga terasa gurih. Iya. Ada mungkin kesan-kesan Pak untuk teman-teman sahabat Pesona Borobudur maupun untuk netizen atau mungkin untuk Pak Agung selaku pemilik dari rumah makan ini Pak? Untuk karena saya juga baru pertama ini untuk mungkin tempat cuci tangan perlu yang dekat-dekat dengan iya. lokasi makan. Kemudian untuk musola tadi kebetulan saya sholat nggak ada arah kiblatnya, nggak kurang jelas, jadinya saya Iya. tadi salah untuk sholat. Ya, karena menurut Pak Agung memang ini baru dibuka Pak, jadi belum iya. lama sehingga memang perlu pembenahan. Tapi saya rasa dari lokasinya mungkin Kalau lokasi saya kira cukup menarik, kita menarik, bisa lihat pemandangan di puncak ini, bisa lihat jalannya Iya. juga kelihatan jelas. Nyun sewu Bapak tahu enggak ini pohon apa ini Pak? Waduh, kurang tahu. Yang saya tahu tadi terkesan kalau nggak salah itu pohon duet. Iya betul Pak. Kalau ini pohon duet, ini sudah ratusan tahun kata beliaunya. Tapi kalau di sini itu adalah pohon kemuning Pak. Oh, sama belum. Pohon kemuning ini ada sejarahnya Pak. Oh, gitu. Jadi tadi disampaikan oleh beliaunya Pak Agung, ini pohon ini ditanam oleh Pangeran Diponegoro Pak. Oh, Iya, jadi dulu ceritanya itu adalah pada waktu Pangeran Diponegoro dengan pasukannya itu perang gerilya di sini di Bukit Menoreh. Ini beliau di atas bukit ini untuk melihat pergerakan dari Belanda di bawah Pak. Jadi kalau malam hari membawa lampu itu akan dapat dipantau dari sini. Nah kebetulan Pak Agung ini beliaunya adalah generasi ke-6 Pak dari Pangeran Diponegoro. Iya. Sehingga beliau tahu banyak mengenai Pangeran Diponegoro. Tadi disampaikan juga bahwa pohon kemuning ini ditanam oleh Pangeran Diponegoro waktu itu. Sehingga pada waktu beliau itu singgah di satu buah tempat lebih dari 1 hari, itu beliau mesti melakukan penanaman pohon kemuning sebagai tanda bahwa beliau pernah ada di situ. Itu kurang lebih seperti itu Pak. Nggih. Ini cerita sedikit Pak yang perlu kita bagi ke Bapak. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke saudara juga bahwa oh ternyata dulu Pangeran Diponegoro singgah di sini Pak. Nah kalau Bapak mungkin lihat di sana ada Bukit Menoreh, dulu ceritanya memang begitu Pak ya. Ada Bukit Menoreh, ada Gua Selarong, kemudian di sana ada Gua Seriti sampai ke Bukit Menoreh yang ada di Magelang Pak. Nah ini satu serangkaian beliau Pangeran Diponegoro dulu melakukan perjuangan untuk mengusir penjajah. Ya, mungkin itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Monggo disekecake sama keluarga. Salam dari kami Pesona Borobudur Pak. Nggih, monggo Pak. Silahkan Pak. Monggo Bu, matur nuwun Bu. Disampaikan tadi bahwa pohon kemuning belum banyak yang tahu ya. Ternyata ini punya sejarah yang luar biasa. Oke, kita lanjut. Jadi begini sahabat Pesona ya, pada waktu sahabat Pesona ada arah dari Borobudur menuju Yogyakarta atau sebaliknya, di sini bisa mampir atau singgah di Rumah Agung. Di Rumah Agung banyak tadi
pengunjung yang telah menyampaikan bahwa rasanya enak dan juga harganya murah sebenarnya. Ini adalah pohon kemuning yang diceritakan oleh Bapak Agung. Dulu Pangeran Diponegoro menanam pohon kemuning ini. Menurut sejarah yang tadi disampaikan oleh beliau oleh Bapak Agung, bahwa pohon kemuning ini bukan pohon kemuning yang asal tumbuh, tetapi pohon kemuning ini benar-benar ditanam oleh Pangeran Diponegoro pada waktu itu. Jadi sahabat pesona, pada waktu sahabat pesona ada di lokasi ini, pada waktu kita makan, ini lokasinya di atas dataran tinggi atau perbukitan, karena di bawah ada jalan, kita naik ke atas. Dulu Pangeran Diponegoro beserta pengikut beliau melihat atau memantau pergerakan dari Belanda pada waktu melewati Sungai Progo dan juga sampai ke sungai di sini. Ini nanti bisa dilihat atau dipantau dari atas bukit. Nah, ini kan sambil menikmati jalan yang indah. Nah, konon dari puncak bukit ini Pangeran Diponegoro beserta seperjuangan pasukannya pada waktu perang gerilya ini bisa memantau Belanda pada waktu malam hari akan terlihat lampu atau obornya. Duet. Pohon duet ini juga sudah sangat besar. Ini pohon duet. Usia 300 tahun lebih. Ini diperkirakan usianya 300 tahun, sahabat pesona ya. Sehingga sahabat pesona bisa melihat ini, pohon duet ini usianya sekitar 300 tahun. Kemudian untuk pohon kemuning ini sudah dari semenjak perjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi sahabat pesona, pada waktu melihat di daerah sini, kita bisa melihat view yang sangat indah pada waktu kita makan. Kita saat makan, kita bisa melihat di sana ada jalan. Kita bisa melihat lalu lalang dari jalan tersebut, dan kanan kirinya masih ada pemandangan yang sungguh menarik, ada sungai. Kemudian di sebelah sana kita bisa melihat Yogyakarta. Nah, dulu pada waktu Pangeran Diponegoro melakukan perang gerilya, kita bisa melihat di sini. Ini adalah Bukit Menoreh. Jadi pada waktu di Bukit Menoreh di sini, Pangeran Diponegoro itu melakukan perang gerilya. Nah, kalau sahabat pesona dari Yogyakarta menuju Borobudur, di sebelah sana arah ke Samigalo itu ada Gua Sriti ya. Ada Gua Sriti. Di situ Gua Sriti ini Pangeran Diponegoro ada di sana, ada semacam patung Pangeran Diponegoro sedang menaiki kuda. Nah, nanti suatu ketika kita bisa melihat Gua Sriti yang ada di arah ke Samigalo. Tidak jauh dari sini. Nah, ini adalah perbukitan Menoreh, sehingga pada waktu sahabat pesona melihat di sana, dulu Pangeran Diponegoro melakukan perang gerilya bahkan sampai Menoreh di sana. Nah, ini adalah satu buah gazebo yang ada di Rumah Agung. Sahabat pesona bisa santai beserta dengan keluarga di sini pada waktu jenuh atau pada waktu capek dari Borobudur mau menuju Yogyakarta, atau sebaliknya. Sahabat pesona dari Yogyakarta ingin menuju ke Borobudur, itu nanti bisa singgah di sini. Makanannya sungguh enak, minumannya lezat. Tadi disampaikan oleh Pak Agung bahwa ada minuman serai, kemudian ada minuman tradisional. Bahkan kopi juga ada di sini. Terutama dulu berawal dari kopi Menoreh dan sampai ke kopi dari Ngerabak. Nah, kemudian sahabat pesona, pada waktu sahabat pesona makan dan minum di sini, jangan khawatir, budgetnya tidak mahal. Tidak seperti anggapan orang bahwa tempat yang megah atau tempat yang nyaman seperti ini biasanya harganya terlalu mahal. Tapi di sini tidak. Dengan ya satu porsi makan itu 15.000 sudah dapat ayam, sudah dapat makanan dengan ayam goreng ya. Itu untuk satu porsi. Kemudian kalau sahabat pesona dengan keluarga atau rombongan, kita bisa satu ingkung ayam beserta dengan sayuran
satu set itu harganya cuma 125.000. Jadi sungguh murah sekali. Anda bisa istirahat, bisa memantau, bisa istirahat di sini sambil makan dan minum.